adalah tetap lemah dalam menuntut hak-haknya. Ketika mereka lemah, biasanya mereka bagaimana melakukan kompensasi. Nah, kita lihat bahwa selama ini yang terjadi adalah konflik mereka sendiri antara masyarakat maupun mereka dengan perusahaan, dan disinilah terjadilah konflik yang sifatnya struktural antara masyarakat dengan perusahaan dan di backup oleh polisi ataupun tentara sebetulnya. Dan hal-hal ini kan sebenarnya dalam putusan MK 35 itu sebenarnya kan punya kekuatan untuk masyarakat menggunakan itu sebagai alat atau instrumen untuk menuntut hak-hak. Namun dalam pengalaman kita ini ada kemungkinan bahwa masyarakat sebenarnya tidak tahu dia mau kemana begitu menuntut hak-hak itu. Kami akan tinjau ulang. Benarkah demikian? Ketika benar, kita akan hentikan operasi PTPN 2. Itu Haji Masuki, dia bengkel lain di daerah Minimi itu wilayah saya. Saya tidak mau uraikan singkat dan padat. Bupati Kabupaten Mulia dengan provinsi yang ada anjing dan jahat yang berpiara di sana. Harus tahu. Besar suku yang siap. Kawasan ini, Taman Nasional ini adalah tempat kehidupan masyarakat suku yang siap, Batu Sore, Yau, dan hamparan yang dibagi. Semua hasil potensi laut yang ada ini, semua mengarah ke kota Mabinai untuk mendapatkan penjualan ikan dan lain-lain. Tapi ini secara aturan tentu pulau ini di Selat Mariana yang Selat Mariana cukup itu lahan itu karena dia juga yang lebar berpanjang dia bawa ke rumah desa dari Batu Kali dia atau menggunakan dalam satu kawasan kalau ya pas. Semua pihak termasuk pemerintah ya, jadi bukan hanya masyarakat adat mengakui bahwa masyarakat hukum adat itu memang ada, dan yang kedua bahwa wilayah adat mereka itu memang betul ada. Jadi itu tidak ada perdebatan soal itu. Yang jadi perdebatan hanyalah siapa yang berhak mengklaim sebagai masyarakat adat dan pengakuan seperti apa atau apa makna dari pengakuan itu. Khusus dari 5 kasus itu saya kira seluruhnya itu terkait dengan pengungkapan ini secara jelas. Nah, oleh karena itu perhatian kemudian adalah bagaimana pada saat kita melihat kebijakan dan persoalan kehutanan, termasuk juga sumber daya alam yang lain itu selalu dikaitkan dengan persoalan manusia, persoalan
hak-hak masyarakat baik lokal maupun adat. Saya kira itu yang paling penting di sini. Secara khusus Papua ini mengungkap suatu kenyataan bahwa pengelolaan sumber daya alam ya, yang kita fokuskan ke hutan, kemudian juga ada tambang, ada kebun, itu sangat menentukan sesungguhnya masyarakat ini dihargai haknya atau tidak. Nah, fakta seperti ini biasanya jarang sekali dipikirkan gitu ya oleh kawan-kawan yang bidangnya itu sekedar pada kebijakan dan manajemen hutan gitu ya. Jadi aparat keamanan, aparat pemerintahan itu harus menilai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adat di Papua ini yang notabene tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh masyarakat adat di kawasan-kawasan lain yang kami datangi. Itu tidak lain mereka hanya minta satu hal, yaitu kembalikanlah hutan adat kami. Karena hutan adat kami itu adalah bagian hidup kami. Tempat kami melanjutkan hidup dan itu tidak terpisahkan dari kami. Itu tidak lebih dari itu sebetulnya. Selain begitu banyak pembangunan, tetapi yang perlu dicatat juga bahwa hampir 95% kawasan Papua adalah kawasan hutan. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan tentunya bersama Pemda ya, adalah mempercepat proses pemetaan atas wilayah adat tersebut dan memperjelas batas antar wilayah adat dan meneguhkannya secara damai di antara mereka. Ada kesepakatan damai di antara masyarakat adat sendiri. Itu pemetaan kan hanya soal wilayah ya. Yang kedua menurut saya masyarakat itu harus bisa menguatkan organisasi mereka, lembaga-lembaga adat mereka. Selama ini sebagian memang sangat tradisional dalam pengertian masih ada kepala suku yang dominan misalnya. Nah untuk saat sekarang tentunya udah tidak terlalu relevan karena banyak sekali anak muda yang sudah sekolah, banyak sekali anak-anak muda yang pintar dan perempuan juga. Oleh karena itu mereka perlu menguatkan organisasinya sesuai perkembangan yang ada. Sehingga mereka juga bisa tetap solid. Dan yang ketiga menurut saya mereka harus mulai diajak menguatkan diri untuk memutuskan pembangunan seperti apa yang mereka inginkan buat wilayahnya dan untuk mereka. Mereka ingin menjadi seperti apa. Mereka berhak untuk tetap tidak berubah, tapi mereka juga berhak untuk mempunyai mimpi. Nah ini yang perlu dibangun dan disepakati bersama di setiap suku dan wilayah.